Dari jaringan yang sebelumnya, di sini kita menambahkan jaringan link. Jaringan link ini adalah jaringan yang nantinya akan digunakan untuk menghubungkan semua jaringan yang ada. Di sini kami memperkirakan jaringan link memerlukan satu router, satu switch, satu server captive portal, dan satu bandwidth manager. Nah, selanjutnya di sini kita ada penambahan subnet jaringan link dengan /29 untuk 6 maksimum host sesuai dengan jumlah device yang telah kita tentukan sebelumnya. Di bagian pemilihan teknologi untuk jaringan subnet-subnet umum seperti event center, taman, restoran, dan tenan utara, kita sebagian besar menggunakan i2 Micro dengan kapasitas CPU 0,25 sampai 2 virtual CPU dan 1 GB memori. Hal ini dikarenakan karena aktivitas di subnet-subnet tersebut cenderung tidak terlalu berat. Seperti misal di event center, traffic di sini bisa fluktuatif, tapi tidak memerlukan proses yang berat. Atau mungkin di tenan utara, kebutuhan komputasi di sini tidak terlalu tinggi dan jumlah pengguna masih terbatas. Selanjutnya di bagian pemilihan teknologi untuk tenan selatan dan jaringan backup, di sini juga sama masih menggunakan i2 Micro karena aktivitas jaringan di sini masih tidak memerlukan resource yang tinggi. Namun pada jaringan link yang akan menyatukan semua jaringan yang ada, di sini router utama harus bisa menangani trafik dari seluruh jaringan dan manajemen bandwidth dan autentikasi pengguna melalui captive portal. Oleh karenanya, di sini jaringan link memerlukan pemrosesan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, jaringan link menggunakan i2 medium dengan 1 sampai 2 virtual CPU dan 4 GB memori. Berikut adalah konfigurasi VPC kami, yang dimana di sini ada subnet-subnet yang telah terdefinisi dari tabel VLSM yang telah kami definisikan pada slide sebelumnya. Yang dimana masing-masing ini terletak di region US East 1. Lalu di sini kami membuat konfigurasi firewall yang telah kami definisikan pada tabel-tabel ini, yang dimana masing-masing firewall ini memungkinkan untuk device-device di jaringan Cibispark ini untuk bisa saling berkomunikasi dan dapat melewati jaringan di Captive Portal. Nah, untuk implementasi aplikasi Captive Portal ini kita menggunakan beberapa stack. Ada Spring Boot yang digunakan untuk menampilkan web Captive Portalnya, ada PostgreSQL sebagai database-nya, kemudian Docker untuk containerization, dan NGX sebagai reverse proxy. Nah, si NGX ini memiliki peran yang penting karena eh, dia bisa mengarahkan pengguna yang belum terautentikasi ke halaman login Spring Boot-nya. Kalau misalnya dicek ternyata sudah terautentikasi, maka langsung saja diarahkan trafiknya ke tujuan yang sesuai dan eh, Spring Boot sendiri fungsinya ya untuk menyediakan antarmuka Captive portalnya. Sementara PostgreSQL untuk menyimpan data pengguna, datanya si Captive portalnya dan untuk mengautentikasi penggunanya. Karena kita cek last loginnya kan. Nah, langkah-langkah awal untuk mengimplementasikan aplikasi Captive Portal ini terdiri dari 4 langkah, yaitu instalisasi Docker dan Docker Compose, kemudian mengkonfigurasikan Docker Compose, kemudian memindahkan work directory ke VM, dan kemudian membangun Docker container dari work directory yang sudah dipindahkan tersebut. Nah, pada tahap instalisasi Docker dan Docker Compose, kita akan mempersiapkan dan menginstal Docker di sistem Linux. Nah, berikut ini adalah detail langkah-langkahnya. Yang pertama, kita ya pasti lakukan sudo apt-get update. Kemudian kita install dependensi yang diperlukan untuk menginstal Docker, yaitu kita install CA certificates dan terus kemudian curl terus dan GNU-PG. Kemudian dependensi ini itu digunakan untuk mengamankan koneksi dan mengelola repositori Docker. Kemudian kita menambahkan repositori Docker ke sistem. Prosesnya dimulai dengan membuat direktori keyrings, mengunduh gbg kdocker, dan mengkonfigurasikan repositori Docker di source.list. Ini memungkinkan sistem kita untuk mengakses package Docker terbaru. Kemudian kita install Docker Engine dan plugin Docker Compose dengan perintah sudo apt-get install docker ce, docker cli, containerd.io, docker build plugin, docker compose plugin. Package ini memberikan kita Docker dan semua komponennya, termasuk Docker Compose versi 2 sebagai pluginnya.
Selanjutnya kita konfigurasikan Docker Compose-nya. Nah, untuk mendeploy beberapa kontainer yang saling terhubung, seperti aplikasi Spring Boot beserta dengan database PostgreSQL-nya, salah satu cara yang paling efektif adalah memang menggunakan Docker Compose. Docker Compose ini memungkinkan kita untuk mengelola multi kontainer aplikasi dalam satu file konfigurasi. Nah, caranya untuk mengkonfigurasikan Docker Compose YML yaitu kita membuat dua kontainer pada file build-nya, yaitu kita buat kontainer pertama itu PostgreSQL-nya dulu, kemudian kita buat kontainer uh, Spring Boot yang depend ke PostgreSQL tersebut. Nah, khusus pada direktori aplikasi Spring Boot, kita perlu membuat Docker file untuk mendefinisikan bagaimana aplikasinya akan dibangun dan dijalankan dalam kontainer. Docker file ini akan berisi instruksi untuk mengkompilasi aplikasi dan menyiapkan environment yang dibutuhkan. Simpelnya kalau untuk si Docker Container Spring Boot itu uh, kita itu cukup melakukan Gradle build. Habis kita build terus kita kompilasi hasilnya, yaitu dengan Java jar hasil dari Gradle build yang tadi. Langkah selanjutnya adalah kita memindahkan work directory ke VM. Nah, kita transfer kode itu bisa dengan banyak cara ya. Jadi kalau kami sendiri pakainya itu pakai Git. Jadi kami membuat repository Git yang nantinya bisa kami clone di komputer VM-nya. Nah, setelah mendapatkan repository yang diklon tersebut, kita bisa membangun kontainernya dengan melakukan sudo docker compose build. Perintah ini akan membangun image untuk aplikasi Spring Boot kita berdasarkan Docker file yang telah dikonfigurasikan sebelumnya. Nah, untuk itu selanjutnya setelah build-nya berhasil, kemudian kita up atau kita deploy. Caranya ya berarti kita sudo docker compose up spasi d untuk menjalankan kontainer dalam mode detached. Kemudian di langkah implementasi yang selanjutnya kita bakal konfigurasi NGX dan IP table. Nah, dalam tahap konfigurasi NGX kita perlu melakukan beberapa konfigurasi dan memastikan service berjalan dengan benar. Nah, berikut ini ada langkah-langkahnya. Jadi pertama kita harus uh, ya kita yang jelas harus menginstal NGX dulu ya. Jadi kita install NGX-nya dulu. Kemudian cara installnya itu sendiri itu kita tinggal pakai sudo apt get install ngx. Kemudian setelah install kita verifikasi apakah ngx-nya sudah terinstall atau belum. Caranya adalah dengan ngx spasi minus v. Kemudian kita konfigurasi ngx-nya. Caranya adalah kita harus mengubah file konfigurasi utama ngx yaitu ngx.conf itu kita harus ubah itunya. Kemudian kita setting konfigurasi dasar untuk seperti worker process, error log, path, dan include path untuk konfigurasi tambahan. Selanjutnya kita buat konfigurasi spesifiknya di direktori conf.d dengan perintah sudo nano slash etc slash ngx slash sound.d slash default.sound. File ini tuh nanti berisi konfigurasi untuk routing dan reverse proxy aplikasi kita. Setelah konfigurasinya selesai, kita verifikasi sintaksnya dengan perintah sudo spasi ngx spasi minus t. Lalu kita start service ngx-nya dengan perintah sudo system tl start ngx, kemudian sudo system tl enable ngx. Lalu kita memastikan ngx berjalan dengan benar dengan menggunakan perintah sudo system ctl status ngx. Kemudian yang terakhir itu adalah kita konfigurasi IP table-nya. Nah, pada konfigurasi IP table-nya ini kita fokus untuk konfigurasi yang pertama itu ada dua ya. Jadi ada konfigurasi pre-routing, jadi semua HTTP request yang lewat ke router kita itu harus di pre-routing ke port 80 di mana uh, didengarkan oleh NGX-nya. Terus kemudian kita juga konfigurasi NAT-nya. Jadi konfigurasi NAT-nya itu kita pasangkan semua subnet internal agar bisa mengakses internet melalui satu IP public. Cara konfigurasinya sebenarnya cukup simpel ya. Kita tinggal
buat file setup iptables.exe, kemudian kita ya tulislah konfigurasinya di situ, kemudian kita update permissionnya supaya bisa di-execute, dan kemudian kita execute file tersebut. Untuk bagian ini dapat dilihat kami melakukan tes uji jaringan ping ke setiap masing-masing device di subnet yang sama dan bisa dilihat bahwa semuanya memberikan respons dan membuktikan bahwa komunikasi dapat terhubung. Lalu ini adalah beberapa gambar juga menunjukkan kalau masing-masing device ini juga saling terhubung untuk subnet yang berbeda. Pada bagian ini kami mengujikan untuk konektivitas Captive Portal kami dalam bagian rutenya. Di sini kami melakukan trace route ke google.com untuk mengetahui apakah koneksi kita sudah melalui router utama di Cibispark tersebut sebagai Captive Portal. Dan di sini dapat terlihat bahwa pada hop pertamanya dari device laptop 3 di taman, dia sudah melewati router utama Cibispark terlebih dahulu untuk sampai ke google.com. Yang dimana ini menunjukkan bahwa rute telah berhasil diimplementasikan. Nah, untuk mensimulasikan Captive Portalnya, eh, cara yang mudah itu adalah kita menggunakan browser tag yang ada di Linux. Nah, salah satu contohnya dengan menggunakan link. Di sini kita coba akses Google terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita aksesi Google-nya itu, kita tuh pasti akan kena redirect dulu sebelum sampai ke page Google-nya. Kita bakal di redirect ke Captive Portalnya karena kita itu belum terautentikasi terhadap Captive Portalnya. Di sini kita di redirect ke halaman login yang dibuat oleh Spring Boot-nya. Kemudian habis itu saya coba register, terus login ulang. Kemudian ketika loginnya berhasil, kita bakal diarahkan ke halaman sukses dari Captive Portalnya. Terus sekarang kan kita udah terautentikasi. Kemudian kita coba untuk uh, keluar dari browser linknya, kemudian kita akses lagi browsernya, kita coba akses Skele. Nah, terlihat bahwa kita langsung sukses, kita nggak direct ke login lagi. Kenapa? Karena kita sudah terautentikasi terhadap Captive portalnya. Jadi kita langsung bisa akses web yang benar-benar kita ingin akses. Uh, Analisis hasil pengujiannya itu menghasilkan bahwa ternyata sistem kita itu berhasil mengidentifikasi dan mengelola akses internet dari subnet yang terhubung ke router utama dengan mekanisme sebagai berikut. Jadi yang pertama, ketika pengguna belum terautentikasi mencoba mengakses situs melalui HTTP, NGX akan otomatis melakukan redirect ke halaman login Captive Portal. Setelah kita berhasil melakukan autentikasi, pengguna akan diarahkan ke halaman sukses dan kemudian pengguna bakal diberikan akses internet dengan durasi sesi terbatas selama 5 menit. Dalam hal ini kan untuk pengujian kita batas 5 menit. Nah, selama sesi aktif, pengguna dapat mengakses situs web tersebut tanpa redirect, di mana NGX akan meneruskan uh, paket ke destinasi yang dituju. Untuk evaluasi terhadap hasil uji konektivitasnya, kami sini menilai bahwa untuk bagian intra-subnet dan inter-subnet, device-device tersebut dapat berkomunikasi dengan baik tanpa adanya paket loss. Yang dimana berarti menunjukkan bahwa rute untuk di dalam subnet atau dari rute keluar subnet itu terimplementasi baik di VPC network. Lalu untuk evaluasi kami terhadap konektivitas terhadap internetnya, di sini karena terbukti kalau kita dapat mengakses website di internet seperti google.com dan aren csui.id, csui.ac.id secara HTTP, ini membuktikan bahwa konfigurasi NAT dan DNS pada router utamanya telah terimplementasi dengan baik. Lalu untuk implementasi web server di Captive Portal, hal ini sudah terbukti telah terimplementasi dengan baik dengan adanya bukti bahwa sistem berhasil melakukan redirect ke halaman login untuk para device yang belum terautentikasi dan juga pengguna tersebut dapat mengakses internet dengan durasi yang telah ditentukan di web server tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.